Kalau dulu mau bayar antar negara kudu muter dulu ke Amerika, sekarang tinggal scan QR langsung ceng-ceng. Gara-gara ini Amerika terutama Trump ngamuk beneran. Kenapa ya? Hai, selamat datang di Alfaba, ekspedisi seru ke dunia pengetahuan. Oke, jadi gini ceritanya. Dulu dunia pembayaran internasional tuh kayak satu jalur tol yang dikuasai Amerika. Mau kirim uang, mau belanja luar negeri, mau transfer, semuanya kudu lewat gerbang tol yang namanya dolar Amerika. Mau dari Jakarta ke Bangkok, tetap harus konversi rupiah, dolar, baht. Ribet emang, biaya mahal, dan ya pastinya ngasih cuan gede ke Amerika. Siapa yang jaga gerbang ini? Yuk, Visa, Mastercard, American Express, plus jaringan transfer global kayak SWIFT. Mereka cuan tiap transaksi, apalagi dari negara berkembang kayak kita. Tapi, semua berubah sejak negara ASEAN menemukan kekuatan QR. Negara-negara ASEAN mulai mikir, kenapa harus muter ke dolar dulu? Kan kita bertetangga deket. Mereka pun membuka jalur baru, sistem pembayaran QR lokal. Contohnya, kita nih Indonesia pakai Kris, Thailand ada PromptPay, Malaysia ada DuitNow QR, Singapura ada SGQR, Filipina ada QRPH, Vietnam ada VNPay. Kemudian sistemnya simple, satu QR kode bisa dipakai buat banyak aplikasi pembayaran. Mau pakai GoPay, OVO, ShopeePay, semua bisa. Lalu ASEAN naik level, bikin ASEAN Payment Connectivity. Artinya QR lokal antar negara bisa saling scan. Turis Indonesia di Thailand tinggal scan QR pakai GoPay. Orang Malaysia belanja di Bali tinggal scan QR pakai DuitNow mereka. Gak perlu dolar, gak lewat Visa Mastercard juga. Nah, disinilah mulai panas. Amerika, terutama Trump, geram banget. Kenapa? Karena ya transaksi internasional lewat dolar jadi berkurang. Fee buat Visa dan Mastercard turun. Kemudian kehilangan kontrol atas arus uang Asia. Dan juga takut kalau ASEAN makin deket ke Cina. Karena Cina udah duluan nih sukses pakai QR kayak Alipay. Intinya, ASEAN bikin jalur tol sendiri tanpa izin Amerika. Untuk ngehalangin ini, Amerika dorong standar global bernama EMVCo. EMVCo ini kayak standar teknis QR payment internasional, disokong oleh Visa, Mastercard, American Express, JCB, UnionPay, dan Discover. Tapi lucunya, banyak orang Asia juga ikutan kontribusi dalam pengembangan EMVCo. Ada JCB dari Jepang, ada UnionPay dari Cina. Jadi EMVCo ini sebenarnya kayak konsorsium internasional. Basisnya Amerika. Iya, tapi pegang blueprint juga banyak tangan Asia. Amerika mikir, kalau QR global pakai EMVCo, Visa Mastercard tetap bisa cuan dong. Masalahnya nih, Indonesia malah punya gaya sendiri, Kris. Nah, Kris itu dibuat untuk menyatukan semua pembayaran digital di Indonesia. Gampang, murah, dan yang paling penting bukan tergantung ke Visa atau Mastercard. Amerika langsung siaga. Mereka menyoroti langsung Kris. Bahkan ada tekanan diplomatik supaya Indonesia lebih membuka diri ke sistem Visa Mastercard. Tapi rakyat Indonesia nggak mau nurut gitu aja. Alih-alih ikut arahan Amerika, masyarakat malah semakin dukung Kris. Kenapa? Ya, karena Kris dianggap sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia, bebas transaksi sendiri, dan tanpa ketergantungan asing. Kris itu bukan sekedar alat pembayaran, Kris adalah kedaulatan. Kris adalah masa depan Indonesia. Jadi, siapa bilang yang kecil nggak bisa ngelawan yang gede? ASEAN dan Indonesia khususnya, lewat Kris dan kawan-kawannya lagi buktiin kalau kompak dan kreatif dunia bisa kita ubah. Kalau kamu suka bahasan yang kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update lainnya. Sobat Alfaba, tetap penasaran, tetap eksplorasi, dan tetap belajar. Sampai ketemu di ekspedisi kita berikutnya.